Hai, halo, kembali lagi bersama saya, Mas Andy. Saya sedang ada di kediaman Bung Oke Rasiana. Kali ini saya akan melihat trik dan gear set dari Master Yoyo Indonesia. Jadi saya akan memainkan yoyo ini dengan jumpang jumping. Apa? Ngapain kamu di sini? Ih, saya lagi buat konten saya. Ini kan tempat saya. Wajib, kayak gitu. Oke, kita langsung sekalian aja in frame di sini ya. Oke. Agak- Oke. Emang ini tempat siapa, Pak? Ya ini sebenarnya ini ruang tamu ya, tapi dijadiin buat ruang untuk mengonten Bung Hendy karena kita tidak punya ruangan yang cukup besar untuk membuat studio, jadi ya seadanya aja dibikin. Rekonstruksi ya. Oke. Saya akan menagih janji Anda, Bung. Gimana? Nah, kemarin ini Oke, menawarkan ke rumah untuk memperlihatkan trik dan koleksi. iya, koleksi yoyo. Jadi koleksi saya itu tidak banyak juga ya sekarang. Cuma ini ada beberapa contoh yoyo yang saya mainkan kemarin kan ini ya. Ya, kemarin Kalau- baru ini. Saya Ya. butuh yang lainnya. Jadi kalau ini itu triknya untuk trik looping atau trik yang responsif. Ya. Sementara kalau yang bentuk seperti ini, Unresponsive. yang unresponsive adalah Oh, bentuknya yang ini. butterfly seperti ini, bentuk seperti kupu-kupu ya. Ya. Dan ini terbuat dari bahan plastik, tapi tidak dicetak, Bu Hendy. Ya. Yang ini dibikin dengan cara dibubut juga. Oh, dibubut. Ya, jadi ini plastiknya berbeda Itu memang. bahasa Spanyol bubut. Bubut mah bahasa kita, bahasa Indonesia. Oh, ya. Bahasa Sunda oke bubut ya. Iya, bahasa Sunda juga bubut. Dibubut gitu kan. Jadi kelebihan ini karena dia dibikin dengan cara dibubut, Ya. jadi dia punya karakter yang sangat unik. Jadi feelingnya sama dengan feeling Untuk triknya berarti gimana? Triknya- Sama aja. Kan tadi yang Ya. responsif responsif untuk looping. Kalau Ya. ini, kalau ini saya pengen ketawa karena kamu sedang ngegaruk. Jadi Terus awal mula tertarik ke yoyo, main nah, yoyo. pertanyaannya ini permainan saya kenapa suka yoyo itu karena jadi saya suka yoyo dari kecil ya. Saya suka yoyo dari kecil. Tetapi hanya sebatas suka saja gitu. Yang abang-abang biasa yang abang-abang Yang kayu. kayu gitu kan. Paling 2-3 hari udah beres karena yoyonya putus, talinya susah dibikin atau didapat, si abang-abangnya udah nggak ada lagi. Udah aja sebatas itu. Nah, awal suka kembali itu ketika ada yoyo ya yang terbuat dari plastik buatan Amerika namanya Proyo, sebut saja ya saya namanya Proyo, dan dia itu memberikan hadiah yoyo yang seharga 1 juta bagi siapa saja yang bisa melakukan trik-triknya. Nah, saya merasa tertantang di situ. Wah, Karena gila ada gitu. kompetisi ya. Ada kompetisi yoyo yang hadiahnya 1 juta. Saya pengen dong gitu, tapi nggak beli ya. Gimana caranya biar dapat yoyo? Itu ya berarti saya harus berlatih gitu. Terus saya dapat beli yoyo ya. Terus saya beli yoyo yang agak bagus ya. Challenging juga. Iya. Hidupnya memang suka tantangan ya. Ya karena saya sih sebenarnya nggak ngelihat kiri kanan atau ada saingan atau apa. Kenapa nggak saat itu yang disebut keren itu hobinya lebih ke main musik misalkan, atau jadi pesepak bola, pemain basket? Kenapa nggak hobinya yang seperti itu gitu? Saya suka band juga sebenarnya waktu SMP sama SMA saya ngeband sebenarnya. ngeband. Saya main drum ya. Oh iya, Terus saya main drum sebenarnya. ada nama bandnya apa? Ada Semanda Nova namanya, SMA 204. Oh. Agak-agak semi jazz gitulah. 202 bukannya Semansa ya? Iya, kan saya sekolah di Semansa. Oh, alumni Semansa ya? Alumni Semansa 204 Semanda Nova. Nah, saya bikin band itu dari tahun 92 kalau tidak salah sampai 94. 94 itu terakhir ya ngeband, Belum lahir. bahkan setelah lulus itu saya waktu di kampus sempat ngeband juga di kegiatan kampus ya. Jadi ngeband juga, cuma kalau yoyo itu karena merasa tertantang tadi gitu, merasa tertantang, dan saya senang permainan yang menguji apa namanya keahlian skill tangan gitu. Saya juga milih main drum karena
Ya saya milih main drum juga karena drum Tangan sumbernya. hidup semua gitu, tangan, kaki, tangan kiri, tangan kanan gitu kan. Bumerang. Bumerang juga kan dilempar itu menggunakan skill. Jadi gasing juga kan saya main gasing juga. Jadi Gini juga lihat. Karena Pak. Mosquito. gitu. Jadi Sapi. ini karena bahannya bahan plastik yang dibubut, jadi dia punya karakter seperti yoyo metal, seperti ini. Nah, cuma yang ini sama dengan yoyo yang ini. Ya. Oh itu nggak ada talinya Pak? Jenisnya, Kemana? karena memang nggak dipasang. Oh nggak dipasang. Jadi ini adalah yoyo buatan Fosun, namanya Easy Spin 1, dan saya juga bikin, bukan saya ya, sebenarnya mereka juga bikin versi yang gambarnya saya bikin. Jadi di sini ada hiasan di dalamnya, hiasannya terdapat Anjir. Ada namanya, coba kasih lihat, gambar, kasih ya. lihat namanya. Kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan, itu nggak fokus, kalau dekat harus pakai nanti kamera lain. Saya fotoin aja ya. Ya, itu jadi Fosun Ini dan ada tulisannya ini. Oculus. Ini berarti request ya? Ya bukan request, jadi ini special edition. Oh special edition. Jadi hanya dibikin 30 biji di dunia dan gambarnya saya yang desain gitu. Go internasional, Kreskana, mantap. Ya jadi ini unik ya, dan ada beberapa, sebenarnya ada di dalam beberapa yoyo yang saya desain khusus. Tapi dan mitosnya limited gini, edition. Kemarin Limited itu edition. ketika saya ngobrol dengan Kang Oke ini, ternyata untuk pembelajarannya itu butuh waktu satu hari satu malam. Saya tidak percaya. Untuk trik-trik tertentu memang perlu beberapa jam, tapi ada juga trik yang memang bisa dilakukan Apakah kehebatannya memakai topi ini? Enggak, jadi gini, Cap ini. tergantung triknya, Oh, Bang iya, Heri. iya. Jadi kalau trapeze itu kan nggak terlalu sulit, jadi beberapa jam mungkin bisa gitu. Saya juga semalaman bisa, tapi ada beberapa trik yang memang harus berhari-hari gitu, bahkan ada yang seminggu baru bisa gitu. Nah sekarang balik lagi nih, ini tadi yang go internasional. Sekarang yang produksi Indonesianya ada nggak? Atau ini memang import semuanya? Saya Kalau waktu saya kecil, Ya. yang kayu itu. Jadi maksudnya yang saya bikin atau yang buatan Indonesia? Yang buatan Indonesia saya nggak ada, karena sebelum tahun 2010 itu, karena Indonesia tidak ada produk yoyo yang yang buat ini ya. Terus perbedaan yang ini, Yang buat- ini yang gandul dan nggak gandul itu gimana sih kemarin? Bandul. Oh, yang bandul. Bandul bukan gandul. Oke. Bentar. Yang limited edition itu yang saya buat ada 30. Jadi yang ini sebenarnya sama ya. Ini Easy Spin, ini juga Easy Spin. Easy Spin 1, cuma beda hiasannya. Ya. Dan yang tadi bilang itu yang ada bandulnya adalah ini yoyo yang istilahnya yoyo buat freehand. Ini mah dadu, bukan Iya. gandul. Ya, jadi memang bentuknya terbuat dari dadu. Awalnya Jadi gini ya, awalnya penggunaannya gini ya. ya seperti main gasing. Jadi Gasing. ya ini bisa dilepas-lepas, nanti diperagain ya. Atau bisa cari. Kalau bahasa Inggris gasing. Gasing itu spin tops bahasa Inggrisnya. Kita fokus ke yoyo dulu ya. Jadi ya itu. Jadi yoyonya yang bandul itu seperti ini. Iya. Jadi si talinya tidak diikat ke jari tetapi ke pemberat. Iya. Karena dulunya memang yang membuat trik ini Steve Brown namanya, orang Amerika, dia master yoyo Amerika. Dia pakai dadu, jadi mereka bikin desainnya dadu. Tapi banyak orang yang membuat desain dadunya ini, pemberatnya ini tidak hanya dadu gitu. Berarti Anda jauh dong, kenal dong dengan master-master yang di luar negeri. Ya, sangat kenal. Sangat kenal karena memang pemain yoyo itu minoritas di setiap negara. Jadi kalau di negara ada pemain yoyo pasti orang-orang tahu. Kalau dulu ya zaman Apakah karena jarang itu menjadikan peluang? Wae. gimana? Karena jarang, karena minoritas. Karena minoritas. Jadi ada usahanya untuk belajar si yoyo ini. Karena minoritas, ya. Karena tidak ada pemain yoyo. Kang Oke dulu berusaha untuk membuat untuk menjadi player yoyo. Oh, enggak, bukan karena minoritas juga sih, kalau saya main karena suka aja. Soalnya kan Karena suka aja. Sedari saya kecil, Kang Oke itu udah masuk ke stasiun televisi besar. Bentar. Emang perbedaan kita berapa tahun ya?
Aduh, itu Itu tahun berapa? itu lebih kerasa. Tahun Di berapa? SD kan? Enggak, soalnya saya baru belajar yoyo itu kan tahun 2000. Iya. 99 akhir lah ya, tahun 99 akhir 2000, 99 2000. Nah, itu kan usia saya udah 25 tahun. Sementara ke TV itu pertama kali tahun 2015 kalau nggak salah. Oh, dipanggil sama TV-nya Sorry, 2005. Iya. 2005. 2005. Itu yang masuk Trans 7, terus Tonight Show. Tonight Show mah Itu 2015. Nggak acara apa-apa. TV-nya Ya itu terserah, itu mah channel Kang Hendy ini mah. Kalau saya mah nggak apa-apa. Jadi di Tonight Show pernah, itu terakhir malah 2015 di Tonight Show. Iya. Sebelumnya 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, ya pokoknya dari 2005, 10 tahun lah sampai 2015. Sering tuh ke TV. Kenapa nggak buat sekolah aja, sekolah online yoyo, trik yoyo? Zaman dulu kan belum ada online ya. Iya. Zaman dulu masih, Untuk sekarang mungkin mau ya. ya makanya saya bikin channel Yoyo. Gitu. Jadi berharap orang-orang yang berminat dan tertarik terhadap Yoyo itu bisa belajar triknya di channel saya gitu. Iya sih. Gitu. Langsung aja dipantau ya. Ya, jadi kalau ketemu kan sekarang udah agak susah dan teman-teman juga sudah pada nyebar yang main Yoyo ya. Jadi saya berharap bisa memberikan sedikit lah ya dari sekian banyak trik-trik dasar paling tidak bisa dipelajari di channel dari YouTube sebanyak saya. ini, kalau saya sebutin nama-namanya, ini pasti beda kan nama-namanya? Beda, nama-namanya beda dan semuanya punya sejarah. Gear yoyo apa yang paling favorit sama trik apa yang paling favorit sekarang? Gear yoyo apa gitu ya. Jadi jenis yoyo apa yang paling favorit? Emang istilahnya apa sih namanya? Nggak apa-apa, disebut gear nggak apa-apa lah ya. Yoyo apa yang paling favorit? Yang favorit untuk main 2A kan tiap divisi beda-beda ya. Tapi katakanlah sekarang ini setiap divisi ya. Kalau yang untuk loopingnya untuk saat ini saya suka ini nih ya. Makaron dari Yoyo Factory. Ini kenapa saya suka? Karena dia itu punya settingan yang lebih di dalamnya. Jadi kita bisa mengganti spare partnya bisa lebih lebar dan bisa lebih menyempit. Ya, di sininya ada part yang perlu diganti ini. Jadi bisa lebar, bisa lebih sempit gitu setelahnya. Terus kalau yang untuk trik yang string tricks itu saya favoritnya itu sekarang agak susah sebenarnya. Kalau bahan plastik saya suka ini Speedaholic. Karena dengan bahannya yang plastik dia punya karakter seperti metal. Gitu. Saya lebih suka ini untuk saat ini ya. Karena tiap tahun atau tiap waktu saya suka berubah-ubah. Dari jenis yoyonya berarti setiap karakter ini, misalkan ini cuma hanya satu trik. Oh enggak, ini hanya 2 trik. Jadi dia punya kapasitor untuk gayanya ya. Ternyata enggak. Semuanya bisa. Jadi kalau untuk looping ini, tapi kalau untuk string trick ini. Jadi kalau setiap yang punya bisa string trick, nah setiap yang string trick dan responsif itu bisa dimainkan banyak trik, tidak hanya terbatas triknya. Jadi selama kita bisa memainkan trik itu ya pakai aja yoyonya gitu, yang ini gitu. Bebas bisa memainkan apapun, nggak terbatas karena trik. Kalau triknya itu divisi aja, ini hanya bisa untuk main looping, ini buat string trick, tapi ini juga string trick masih bisa dipakai untuk bandul. Ini kan kalau bandulnya pasang di situ bisa buat bandul, cuma kan sayang aja kalau buat saya sih metal kalau kebentur-bentur nanti bocel-bocel gitu. Bandul berarti harus diganti kan? Bandulnya sendiri sih nggak usah diganti. Karena bandul tuh ban gundul. Oh gitu. Cuma ban gundul mah itu di sepeda ya, atau di kendaraan. Waduh, ya benar. Jadi ini secara permainan sudah profesional ya. Kenapa saya melihat ini profesional? Secara jenis yoyo yang banyak, trik yang hebat, sudah dipanggil kemana-mana. Nah, sudah melintas ke negara nggak? Atau pengalaman paling berkesan itu main di mana sih? Oke, pengalaman paling asik waktu saya diundang ke Afrika. Ke Sudan, Afrika. Tepatnya ke kota Sudan, ya. Ke kota Sudan itu karena saya diundang untuk menjadi sebuah ini ya. Demonstrator yoyo untuk sebuah perusahaan susu di sana. Jadi saya keliling di kota Sudan, keliling di kota-kota
up country-nya, istilahnya kota-kota kecilnya di Sudan. Ya. Tidak hanya di Khartoum ya, di ibu kotanya, tapi juga keliling ya. Bahkan ada perjalanan yang sangat panjang. Itu ada perjalanan yang kalau tidak salah perjalanan sampai 8 jam darat gitu kan. Wah, jalannya lurus, kiri kanan cuma padang pasir gitu. Hinggap di kota ini, hinggap di kota itu gitu, hinggap lagi di kota jadi mana tinggal di gitu. sana ya? Tinggal di sana selama 3 minggu waktu itu. Wah, 3 minggu dan biasa. jadi tiap tahun ya, dari tahun 2006, 2007 dan 2008, dan yang paling berkesan itu perjalanan ke kota-kota kecilnya itu Sayangnya belum di buat tahun vlog ya? 2007 itu keliling ya. Saya bikin Oh, udah bikin? Saya bikin vlognya pakai HP. HP-nya HP yang masih pakai 3GP. Oh, iya, Jadi iya, iya. HP yang kalau boleh saya sebut di sini jenis HP-nya yaitu Sony Ericsson W810i. Jadi masih yang hitam ya? yang hitam Walkman ya, ada oranyenya itu. Iya. Terus ngeditnya juga di situ. Ngeditnya juga di situ. Ada di YouTube saya kalau mau nonton. Iya. Jadi saya bikin film dokumentasinya lewat HP. Jadi perjalanan tuh wah, ngedit gitu. Terus saya syuting, terus saya Jadi di nyuruh Afrika, ke berarti ada orang. playernya, pemain yoyo. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Justru saya pertama kali orang di Sudan yang mengenalkan yoyo di sana. Oh. Bahkan beberapa teman-teman di Amerika juga bilang ke saya, ngasih selamat, ya, ucapan selamat, keren lo gitu. Berarti kan Lo itu tahun berapa? tahun 2006, 2007, 2008. Dia ngelihatnya di mana, kan sosial media belum ada. Waktu itu saya sudah aktif di salah satu forum. Kenapa saya juga diundang? Karena saya aktif di forum Amerika, forum Yoyo Amerika. Di forum Yoyo Amerika online gitulah ya. Di forum Yoyo online Amerika, dan saya juga sering membuat gambar-gambar, membuat desain lewat forum sana, sehingga saya bisa dikenal sebagai desainer dan saya diminta oleh beberapa teman di Amerika itu lewat forum itu gitu. Hobi lain ya selain nge-sketch, ngelukis dan segala rupa gitu kan? Hobi lainnya apa maksudnya? Hobi Tadi kan komunitas yoyo itu kan didesain awalnya di lukisan. Nah ternyata ada hobi lain nggak gitu? Baru dibuat forum itu atau gimana sih awalnya? Oh, jadi enggak, memang forum itu dibuat untuk para pemain yoyo. Kalau saya melukis itu, menggambar itu mah udah kesenangan dari dulu. Ya. Kuliah saya juga menggambar, terus saya ikutan yoyo di tahun 2099 lah ya, 99 2000, dan saya ikut forum yoyo. Ternyata di sana juga ada orang-orang yang membutuhkan desain dan saya masuk di situ gitu. Ini nggak terlalu lihai ini. Oh, gitu ya Pak ya. Menyangka nggak sebenarnya dari hobi yoyo ini menghasilkan besar nggak? Profitable nggak dari si main yoyo itu? Apa just hobi dah? Ya awalnya saya merasa cuma hobi ya, cuma iseng gitu. Terus tahun 2000 itu udah ada yang ngundang saya main yoyo di Bandung dengan satu lagu saja gitu. Ternyata saya dapat bayaran gitu. Terus saya ngerasa bahwa ternyata perspektif juga ya gitu main yoyo hanya dengan satu lagu gitu. Iya, hanya dengan satu lagu 3-4 menit saya udah bisa dapat duit. Buat saya saat itu besar gitu, hampir sama dengan uang kuliah saya gitu, fee-nya gitu. Terus saya merasa wah seriusin aja main yoyo gitu. Gitu tanpa disengaja juga akhirnya banyak teman-teman yang ngundang juga di acara-acara mereka. Terus banyak orang-orang yang mengenal saya, akhirnya saya sering diundang dan jadi profit ya. Jadi kan, dapat Go Talent jadi akhirnya. Nah, kalau itu nggak sengaja ya, itu nggak sengaja. Saya bukan ikutan yang Got Talent, tapi tahun 2015 itu saya ikutan 30 detik jadi bintang gitu. 30 detik jadi Global bintang. TV waktu ini GTV ya. Tapi random ya, ada yang nyanyi, ada Ya, yang itu skillnya ada yang solo drum juga, anak kecil gitu kan, ada yang topeng, nari, ya nyanyi. Terus menang. Itu menang. Bahkan saya masuk final, masuk ke final. Tiga final terbesar gitu. Di grand finalnya saya masuk tiga orang yang masuk itu termasuk yoyo, terus ada dancer kalau nggak salah, satunya lagi yang itu apa namanya? Ikutan itu kan apa sih? Zaman dulu lihat poster atau gimana? Kalau sekarang kan ada sosial media gitu, secara digital, atau kalaupun ia diundang lewat email kan pasti ya. Yang
yang 30 detik jadi bintang jadi gini, ceritanya lucu nih. Jadi bukan lucu ya, maksudnya tidak disengaja juga. Jadi ketika saya mengantar tim seni rupa untuk ke acara di Ciamplas Walk itu ada acara mural waktu itu. Oh iya. Nah, saya diundang untuk jadi juri kalau nggak salah, saya lupa ya. Jadi apa ya? Jadi jurinya. Terus di seberangnya itu kalau nggak salah embassy atau apa ya? Oh, iya. Ada embassy ya? Iya. Yang 1 kali 24 jam gitu ya. ya, terus di situ ada tuh, ada dicari gitu kan, Iya. talent untuk 30 detik jadi bintang. Saya udah mulai ragu tuh, ragu nih, datang nggak, masuk nggak, gitu kan. Ada audisi gitu kan. Terus saya ngerasa bahwa kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ya udah deh, saya paksain masuk dan ternyata saat itu langsung dikasih nomor undian. Oh, Gitu, lihat minta KTP, kasih nomor undian, dan saat itu juga suruh tampil. Gitu. Ketika saya tampil saat itu langsung dapat joker dong, artinya saya langsung final di Jakarta dan langsung masuk TV gitu. oh, pada akhirnya embassy ya. Jadi bukan tempat-tempat yang notabene-nya kotor, nggak semuanya gitu kan? Saya nggak tahu itu kotor atau enggak, saya sih nggak melihat itu kotor. Sorry, bukan kotor. Ya. Saya jadi cuma Sorry. maksud saya sih ngelihat Tapi bahwa nggak apa kan, lagi udah nggak ada juga. Berarti kotor. enggak sih, saya nggak ngelihat itu, nggak tahu saya embassy apa waktu itu. Tahu juga ya. Nggak tahu embassy apa. Cuma saya ke sana dan ternyata banyak. Buat bikin rumah. Oh embassy. gitu ya. Oh Ya, gitu. buat ngecor itu Pak bangunan. Bangunan buat itu ya. Struktur bangunan. Gegara Pak. Berarti Waktu saat gimana? waktu pada akhirnya langsung ke Jakarta kan? Ya, Terus se-Indonesia tahu dong. Hai, halo. Kembali lagi bersama saya Mas Andy Heriadi.